Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa AKS 2B yang saya hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang filsafat. Sebelum kita lanjutkan kuliah kita, mari kita sama-sama berdoa semoga kuliah kita berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Saya absen dulu nama-nama. Nihab Jini Faradifa, Rahma Kamila Noviantama. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya akan menanyakan materi kemarin tentang pengantar filsafat. Yang pertama, apa arti filsafat? Yang bisa angkat tangan. Silakan, yang bisa angkat tangan. Ya, silakan. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji segala hal, baik yang fisik ataupun non-fisik, secara kritis, logis, dan argumentatif untuk menghasilkan pengetahuan atau menganalisa teori yang ada. Oke, itu adalah arti filsafat, bahwa ilmu yang mengkaji segala hal, baik yang fisik ataupun non-fisik, secara kritis, logis, argumentatif, untuk menghasilkan pengetahuan atau menganalisa teori yang sudah ada. Yang kedua, siapa yang tahu latar belakang munculnya filsafat atau sejarah munculnya filsafat? Angkat tangan yang tahu. Ya, silakan, Mbak. Jadi filsafat itu muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani dengan salah satu tokoh yang bernama Thales. Ya, terus? Terus munculnya filsafat itu sebagai cara mencari jawaban rasional dari problematika manusia yang sebelumnya dijawab secara agama dan mitologi. Kemudian munculnya juga sebagai cara berpikir rasional untuk menyusun pengetahuan. Oke. Di filsafat ada dua objek, ya. Sebutkan, siapa yang bisa? Ya. Objek material adalah segala hal yang menjadi fokus pemikiran filsafat. Yang kedua adalah objek formal, adalah sudut pandang seorang filsuf terhadap objek material dengan keragaman tertentu untuk menghasilkan ide atau gagasan. Oke, ya, cukup itu. Materi kita hari ini adalah tentang sistematika filsafat, ya. Jadi kalau kita bicara filsafat itu ada sistematikanya. Tujuan kita belajar sistematika filsafat itu adalah satu, untuk mengetahui dari mana pengetahuan itu berasal. Ya. Yang kedua, kita mengetahui hakikat pengetahuan itu apa. Yang ketiga, kita akan mengetahui fungsi pengetahuan itu apa. Nah, kita bacanya di sistematika filsafat. Nah. Ini tentang kenapa harus pentingnya belajar filsafat itu. Ada 3 kajian yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah epistemologi, kedua adalah ontologi, ketiga adalah aksiologi. Semua pengetahuan yang dipelajari oleh manusia tidak lepas dari 3 bidang ini. Epistemologi itu berkaitan dengan sumber pengetahuan, ontologi berkaitan dengan hakikat pengetahuan, yang ketiga aksiologi, fungsi pengetahuan itu apa. Nah, ini sistematika seperti ini, ya. Ini bentuknya seperti ini. Di sana ada manusia, ada pengetahuan, lalu ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi. Ingat, kuncinya manusia. Ya. Manusia ini menjadi kunci utama dalam berpengetahuan. Kalau tidak ada manusia, tidak mungkin ada pengetahuan. Karena manusia yang menghasilkan pengetahuan, manusia juga yang menjalankan pengetahuan. Pengetahuan ada 3, ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi. Epistemologi ada 5 macam. Dan saya jelaskan, ada rasionalisme, ada empirisme, ada fenomenalisme, ada intuisionisme, lalu ada saintisme. Ontologi ada 4 jenis. Yang pertama ada monisme, ada dualisme, ada pluralisme, ada nihilisme. Aksiologi ada 2, etika dan moral. Lalu juga ada estetika. Ini tentang sistematika filsafat. Nanti di akhir boleh dicatat atau bisa disimpan. Ini epistemologi definisinya. Epistemologi dari kata episteme, bahasa Yunani. Episteme itu artinya pengetahuan. Lalu ada logos itu juga pengetahuan. Epistemologi itu secara terminologi artinya studi tentang munculnya pengetahuan. Ingat, pengetahuan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Pengetahuan itu muncul dari manusia yang berpikir atau dari bagaimana manusia menghasilkan pengetahuan itu.
Tadi ada 5 ya, ada 5 macam aliran di dalam epistemologi. Yang pertama rasionalisme. Rasionalisme. Rasionalisme ini aliran filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang utama itu rasio. Ya, rasio. Hal-hal yang indrawi itu hanya sekedar pemantik. Ini contohnya pohon ini. Ya. Pohon itu tidak muncul dengan sendirinya. Bendanya tidak pernah memunculkan itu, tetapi manusialah yang berpikir tentang satu benda itu. Oh, dikasih nama pohon. Artinya ada rasio di sini. Si pohonnya tidak pernah memberitahu tentang apa sebenarnya dia. Ini yang rasionalisme. Ya. Lalu yang kedua, ada empirisme. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi, sumber pengetahuan itu adalah rasio, maka yang kedua ini, sumber pengetahuan itu adalah yang indrawiyah. Rasio hanya sekedar sebagai alat untuk berpikir. Kembali ke pohon tadi. Ya. Kalau tidak ada bendanya, maka manusia itu tidak akan mungkin memberikan sebuah nama kepada benda itu sendiri. Karena manusia, karena ada bendanya, maka manusia memberikan nama, yaitu pohon. Ini empirisme. Ya. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga ini menyatakan bahwa ada pengetahuan itu hasil rasio murni. Ada, benar-benar hasil akal manusia. Tetapi ada juga pengetahuan itu perpaduan dari rasio dengan yang indrawi. Konsep ini namanya adalah fenomenalisme. Namanya fenomenalisme. Ini contohnya, angka 1, 2, 3, dan abjad itu merupakan hasil berpikir murni akal manusia. Dia tidak ada faktanya. Anda mencari dimanapun nggak ada. Kenapa? Karena ini hasil berpikir secara pure, murni pikiran manusia. Nah, sementara pohon tadi itu ada faktanya, juga manusia bisa berpikir tentang benda itu. Namanya fenomenalisme. Jadi ada pengetahuan yang hasil akal murni manusia, ada juga pengetahuan hasil perpaduan antara rasio dengan indrawi. Lalu yang keempat, intuisionisme. Ini berbeda dengan 3 sebelumnya. Rasionalisme itu ada kelemahan. Ya. Empirisme juga ada kelemahan. Kata intuisionisme, pengetahuan yang benar itu bukan dari rasio atau empiris, tapi dari intuisi, jiwa. Kenapa? Karena tidak mungkin bohong. Ya. Di sini ada contoh misalnya, pemahaman tentang rasa kejiwaan dan spiritual. Ada orang senang, ada orang bahagia, dia punya ekspresi, dia tidak pernah memberitahu apa yang dia rasakan ke orang lain. Tapi orang bisa paham tentang apa yang sedang dia alami. Oh, dia lagi sedih, dia lagi kecewa, dia lagi senang. Ya, itu intuisi, itu sederhana. Nah, ini kelompok yang keempat, namanya intuisionisme. Ya, itu pengetahuan juga. Yang terakhir ada saintisme. Ya. Ini filsafat yang menegaskan bahwa pengetahuan harus berdasarkan 3 hal. Yang pertama rasional, kedua empirik, ketiga terukur. Kenapa demikian? Pengetahuan yang tidak diterima oleh akal manusia ditolak. Karena yang rasional lah yang bisa dikaji. Yang kedua, bisa nggak diuji secara empirik? Bisa nggak dibuktikan dengan kondisi yang nyata? Kalau tadi misalnya ada angka ya, ada angka 1, 2, 3, kita uji. Ini ada sekian banyak macam benda. Kita hitung, bisa nggak? 1, 2, 3, 4, namanya itu empirik. Kalau saya mengatakan ada matahari, itu rasional sama fakta yang ada. Lalu kita uji, ada nggak matahari di luar sana? Oh, benar, ada. Itu namanya empirik. Tapi itu belum cukup. Ada yang ketiga, ya. Apa? Terukur dengan data matematika. Jadi, kalau saya sudah rasional, maka yang kedua itu harus diuji, yang ketiga terukur. Contohnya apa? Begini. Saya ingin mengetahui tentang kepintaran seseorang. Pintar itu apa sih? Sebuah definisi. Pintar adalah orang yang bisa mengerjakan soal. Itu rasional. Benar kan? Yang kedua, diuji secara empirik. Setiap orang saya kasih soal. 1, 2, 3 semuanya. Nanti kalau dia bisa menjawab, berarti dia pintar. Kalau tidak, berarti dia bodoh. Nah, lalu itu belum selesai. Diujilah yang ketiga. Apa yang ketiga? Ada angkanya. Kalau kau benar semuanya, nilainya 100. Kalau kau salah, nilainya 0. Maka kalau dia bisa mengerjakan misalnya satu pertanyaan dengan benar, maka nilainya 100. Kalau dia tidak bisa mengerjakan, maka nilainya 0. Itu namanya science.
Kalau saya mengatakan ruangan ini bentuknya bujur sangkar, benar nggak ada ilmunya? Ada matematika. Buktinya apa? Ya ini. Bisa diukur, bisa. Pakai apa? Meteran. Berapa lebarnya? Tingginya berapa? Itu namanya matematis. Nah, ini tentang epistemologi. Lalu yang kedua, kita bicara tentang ontologi. Hakikat pengetahuan. Dari kata ontos, bahasa Yunani, artinya adalah dibalik sesuatu. Ya, dibalik sesuatu. Jadi, ontologi ini adalah studi tentang hakikat pengetahuan atau studi yang membahas apa dibalik fenomena kehidupan ini. Namanya ontologi. Bagian dari filsafat. Ini ada 4 aliran. Ya. Yang pertama adalah monisme. Ya, monisme. Aliran filsafat yang menegaskan bahwa hakikat fenomena yang ada adalah tunggal, satu, tidak terpisah. Di sini masih dibagi kedua kelompok. Yang pertama idealisme, kedua adalah materialisme. Yang satu menyatakan bahwa hakikat yang ada itu cuma ide. Ini kursi. Ya, kursi ini mau dibakar seluruhnya, idenya masih ada. Itu idealisme. Yang kedua materialisme. Oh enggak. Ide itu tidak penting, yang penting materinya. Gitu kan? Bukan masalah idenya. Kursi bentuknya apapun namanya tetap kursi. Nah, ini tentang monisme. Lalu yang kedua, ada dualisme. Aliran filsafat yang menegaskan bahwa hakikat yang ada di depan ini bersifat dualitas. Kalau tadi saya bicara kursi, kursi secara ide itu ada, kursi secara nyata itu ada. Pasti seperti itu. Kita manusia sama, dualitas. Yang ketiga, pluralisme. Aliran filsafat yang menegaskan bahwa hakikat kehidupan di dunia ini tidaklah tunggal, tetapi plural atau beragam. Seperti tubuh manusia. Kalau kita bicara tentang tubuh manusia, maka dia plural. Ada kepala, ada leher, ada tubuh, ada kaki, ada kulit, ya kan? Ada tulang, ada otot, itu plural. Tubuh manusia seperti itu. Saya Lukman Fauzi, maka disebut Lukman itu dia utuh ini. Tidak bisa rambutnya saja, nggak bisa matanya saja, nggak bisa hidungnya saja. Semuanya utuh, plural. Bicara kursi, ya ada besinya, ada kayunya, ada definisinya, ada rancangannya, ada bentuknya. Milik kalian sama milik saya berbeda, tapi namanya tetap kursi, itu plural. Yang terakhir ada nihilisme. Aliran filsafat yang menegaskan bahwa hakikat yang ada itu sebenarnya kosong, alias nihil. Ya. Dulu tahun 2000 kalian nggak ada. Kemana tahun 2000? Belum lahir. Tahun 3000 kalian mati. Kemana? Nggak ada, kosong. Sama seperti kursi. Dulu mungkin ini dibuat 3 tahun yang lalu. Sebelum ini nggak ada. Ketika ini dibakar, selesai, hilang, kemana? Nihil. Kertas itu kalau dibakar jadi abu. Kemana? Hilang. Sama seperti ulat. Dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Kemana ulatnya? Nggak ada, hanya ada perubahan. Maka di dalam nihilisme ini bahwa segala yang ada sebenarnya itu tidak ada, kosong. Yang dulunya tidak ada, kembali menjadi tidak ada. Ini tentang ontologi. Yang ketiga, tentang aksiologi. Ya. Dari kata aksios, artinya tindakan. Ya, tindakan. Ini kajian filsafat yang menyatakan bahwa setiap pengetahuan itu memiliki nilai praktis, memiliki sisi yang bisa dipraktekkan. Ya. Di sini ada 2 aliran, ada macamnya. Yang pertama etika dan moral. Ini ya. Nah, apa etika itu? Ini sering sekali kacau. Beberapa orang menganggap etika dan moral itu sama, padahal tidak. Etika itu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Itu etika. Moral, bagaimana seharusnya melakukan. Contohnya begini, Anda mahasiswa, kalau ditanya apa etikanya, pasti belajar. Karena apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara belajarnya? Bisa berdiskusi, bisa presentasi, membuat makalah, tugas lapangan. Sama ketika di jalan raya, ada lampu merah, etikanya apa? Berhenti. Moralnya? Ya, moralnya bisa di belakangnya zebra cross, tidak menyilang, itu moral. Kita sebagai umat Islam, apa etikanya? Menutup aurat. Moralnya bagaimana? Bebas, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai celana jin dan seterusnya. Yang penting menutup aurat. Ini namanya adalah etika dan moral. Yang kedua ada estetika, berkaitan dengan keindahan. Setiap pengetahuan itu punya keindahannya masing-masing. Sama seperti lukisan. Anda yang suka matematika akan melihat angka-angka itu indah.
Kenapa demikian? Karena pengetahuan pasti memiliki nilai. Tidak hanya baju kita, tidak hanya kursi kita, tidak hanya kehidupan kita. Saya pecinta filsafat misalnya, apa keindahannya di filsafat, Pak? Saya bisa menganalisa pemikiran orang. Saya bisa menganalisa idenya orang. Saya bisa mengetahui logis enggak penalaran seseorang. Saya bisa mengetahui ketika dia bikin karya ilmiah benar atau tidak. Nah, ini adalah sistematika filsafat. Nah, maka dari situ materi kita kali ini tentang sistematika filsafat. Yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan, mau bertanya. Atau yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya pancing lewat skema tadi. Ah, ini. Kalau tidak ada, saya nanya ke kalian. Ya, silakan, Mas. Oke. Siapa yang menciptakan tulisan? Yang jelas manusia. Kenapa demikian? Di dalam sejarah peradaban manusia yang paling kuno sederhana, manusia menciptakan tulisan-tulisan Goa. Kalau kita pernah datang ke mana itu, ke NTT itu ada tulisan tap tangan. Lalu berkembang, yang paling gak rumit hieroglif di Mesir. Lalu berkembang menjadi Ibrani, atau nanti di India ada namanya tulisan Brahmi, menjadi Sanskrit. Sanskrit menjadi Pallava, turun menjadi Jawa kuno, itu menjadi Jawa baru seterusnya. Sama seperti Latin. Dari Romawi, lalu berkembang ke Macedonia, lalu berkembang menjadi tulisan seperti ini. Yang jelas, sama dalam tulisan, pasti manusia. Karena sampai sekarang belum ada makhluk selain manusia yang bisa bikin tulisan. Ya. Jadi gitu, Mas. Yang lain? Ya, silakan. Oke, dia tidak mengerti etika moral. Orang kalau sudah punya pengetahuan, dia sudah punya etika. Pertanyaannya adalah, apakah dia mau praktek etikanya? Yang kedua, sudah tahukah dia tentang etika itu? Contohnya begini deh, kalau ada anak dari kecil ya, dia diajari kalau berjalan di depan orang tua harus menundukkan badan. Dia tahu, nak, itu ada orang tua, bukan badan. Itu pengetahuan. Ya. Kalau dia sudah punya pengetahuan tidak mau praktek apa yang dia ketahui, maka artinya dia bebal. Tetapi kalau ada orang tidak diberi pengetahuan, maka jangan salahkan dia. Ada anak kecil, dari kecil nggak diajari etika. Maka di depan orang tua jalannya gini, kan? Tidak pakai bahasa yang halus. Maka yang salah bukan anaknya, tetapi orang tuanya yang tidak mengajarkan tentang etika. Sama kayak kalian, sudah semester 2, diajarkan pengetahuan dari SD sampai sekarang, di sana ada pelajaran moral dan PPKN. Anda diajari bagaimana cara berbicara kepada orang tua. Di dalam bahasa Indonesia misalnya, ketika menyebut orang yang lebih tua, apakah dengan kata-kata yang kasar? Hei, Lukman, dari mana kamu? Tidak, diajarkan, Bapak dari mana? Itu kan etika dalam berbahasa. Jadi orang tidak punya etika itu kemungkinan dua hal. Dia tidak mau menjalankan ilmunya, atau yang kedua, dia tidak tahu ilmunya. Ya. Satu lagi, silakan. Yang boleh mau tanya. Coba, Mbak, apa arti rasionalisme? Rasionalisme itu berpikir dengan masuk akal, Oke. Mbak, arti monisme dalam ontologi. Monisme. Oke. Terakhir, apa arti estetika, Mas? Estetika itu keindahan yang ada di dalam sebuah pengetahuan. Keindahan dalam sebuah pengetahuan. Teman-teman semuanya, bola kita hari ini selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.